Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah sholat duhur Masjid Raya Candi Lama yang insyaallah dirahmati Allah SWT, tiada henti-hentinya. Mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Tak terhingga banyaknya, tidak akan mampu jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya termasuk kita. Lebih lagi kita bersyukur di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan hidup urusan duniawi, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah tepat dan awal waktu. Ini merupakan salah satu ciri atau indikator ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini merupakan aset sebagai investasi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmatnya membaca Al-Quran itu sangat besar sekali. Apabila membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil satu huruf, Allah memberikan lipat 10 kali. Kemudian kita di hari kiamat nanti akan dapat pertolongan dari Al-Quran yang kita baca itu. Orang yang lebih mulia di sisi Allah, yang lebih tinggi derajatnya, itu nanti orang yang membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi mentadaburi, merenungkan makna isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang kita lakukan saat ini, mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu sholat secara berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah sholat zuhur yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya sampaikan terjemahan, yaitu tentang perumpamaan buruknya manusia dalam Al-Quran. Itu ada 3 disebutkan. Pertama dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175 sampai 176. Kemudian yang kedua dalam Quran surat yang sama, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 179. Dan yang ketiga dalam Quran surat 62 surat Al-Jumu'ah ayat 5. Di sini saya sampaikan satu dulu, yaitu tentang manusia itu diumpamakan anjing. Maka kita jangan heran. Makanya tadi saya sampaikan membaca Al-Quran itu nikmat apabila tahu artinya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membaca Al-Quran di rumah, penjenengan punya Al-Quran terjemah, kadangkala bukalah terjemahnya itu. Jangan hanya sekedar membaca lafadznya atau tulisannya. Karena apa? Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 76 itu dijelaskan tentang perumpamaan manusia itu
seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Siapa dia? Nah gitu. Karena nanti yang kedua itu manusia itu diumpamakan binatang ternak atau hewan berkaki 4 bahkan lebih sesat. Itu ayat 179. Dan yang ketiga manusia itu seperti keledai, diumpamakan keledai atau khimar. Quran surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat 5. Maka tab yang pertama ini yang saya sampaikan manusia yang seperti anjing. Ibu-ibu apa kira-kira dengan itu diumpamakan anjing, kira-kira perasaan kita bagaimana, Bu? Bagaimana Bapak? Anjing itu sangat banyak ditakuti oleh manusia, terutama umat Islam, karena di situ mengandung najis, yaitu tentang air liurnya. Kecuali kalau tidak Islam, anjing pun dibopong-bopong, dijungkati, dimandiin, itu bagi mereka. Oleh karena itu di sini Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang manusia itu diumpamakan anjing? Mereka adalah orang-orang yang cenderung itu lebih mementingkan kehidupan dunia dan mengikuti keinginan atau nafsunya yang sangat rendah. Pengen menikmati semua kehidupan yang ada, kesenangan, kemewahan dunia mereka kejar, tetapi urusan akhirat mereka lupakan. Saya mohon titip pada ibu-ibu ini, nanti kalau kuota, maaf ini ibu-ibu, kuota setiap hari Senin itu habis, kira-kira ibu-ibu tetap mau sholat berjamaah ke masjid atau tidak? Dijawab dalam hati saja, Bu. Jawabannya insya Allah apa mboten kira-kira. Sekali lagi kepada khusus ibu-ibu yang menerima itu, gitu. Nanti kalau kuota itu diberhentikan sementara, kira-kira mau datang sholat berjamaah ke masjid ketika azan dikumandangkan atau tidak? Monggo dijawab dalam hati masing-masing. Kalau hanya itu yang diharapkan, ya mudah-mudahan tidak termasuk kelompok ini, Bu, Bapak-bapak. Jadi pendek kata, orang yang hidupnya itu lebih mementingkan kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhirat itu tidak dihiraukan, maka dia itu termasuk orang-orang yang dikatakan mendustakan ayat-ayat Allah. Yang dimaksud mendustakan ayat-ayat Allah yaitu tidak melaksanakan ayat yang di situ terkandung perintah-perintah agar manusia beribadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ini bentuk perintah. Jadi kalau ini tidak dilakukan, ibu-ibu, itu dikategorikan masuk waung. Maaf ini, gitu. Jadi karena apa? Sholat itu perintah Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Buka di rumah ibu-ibu nanti nggih. Tegakkan sholat, dirikan sholat dan tunaikan zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk, berarti ini sholat berjamaah, Bapak-bapak. Nggih. Kerjakan sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang sholat, berarti sholat berjamaah, Pak. Ini ayat, gitu. Nah, berarti kita sudah melaksanakan ayat ini, Pak. Kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk, berarti sholat berjamaah. Kalau zakat, Bapak Ibu, ini sudah diatur dalam syariat, yaitu bagi kalau zakat mal, orang-orang yang oleh Allah diberi kelebihan harta benda. Tapi kalau yang zakat sifatnya sunnah seperti infak, sedekah dan sebagainya,
ini tetap kita kalau ada uang menurut kemampuan kita tetap kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di dalam Quran surat ke-7 ayat 75 Allah berfirman, "Famasaluhu kamasalil kalbi intah bil alaihi yalhas autat ruhu yalhas." Artinya, maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia pun menjulurkan lidahnya. Itulah orang-orang penggila dunia, Pak. Sampai apapun yang dia inginkan harus tercapai, walaupun nanti setelah terkumpul dia harus mendekam di penjara, Pak. Itu penggila dunia. Di sini masuk kategori anjing, Pak. Maaf ini, yang mengatakan bukan saya, tapi Allah langsung. Maka kita bersyukur begitu ada waktu sholat, kita cepat untuk melakukannya. Kita bukan masuk itu, Pak. Kemudian perintah Allah yang lain semampu kita sudah kita lakukan, Pak. Ada perintah sholat tahajud walaupun tidak dalam 1 minggu terus, tapi 1-2 kali bisa bangun untuk melaksanakan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 178, Pak. Maaf, 179. Itu perintah untuk bangun malam sholat tahajud, ibu-ibu. Jadi sesekali bangun malam melaksanakan ayat firman dari Allah. Nah ini, jadi kemudian berikutnya di sini masih dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang dimaksud mendustakan ayat-ayat Allah di sini yaitu tidak mengindahkan, tidak melaksanakan dengan sekemampuan yang ada pada diri kita perintah-perintah Allah tersebut. Alhamdulillah, kita mari selalu berdoa kepada Allah petunjuk, kemudian taufik dari Allah dan inayahnya. Mudah-mudahan sisa usia umur kita dapat kita hiasi dengan amal-amal soleh yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, insya Allah kita tidak termasuk apa yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ia dihalau, dikejar ataupun tidak masih sama. Na'udzubillahi min dalik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah untuk hari Senin yang akan datang, manusia diperumpamakan hewan ternak. Siapa dia? Insya Allah nanti hari Senin. Demikian, kurang lebihnya saya maaf apabila ini mungkin Bapak Ibu mengatakan itu kata-kata yang tidak baik. Ini dari Al-Quran, bukan buatan saya sendiri. Permasalahannya kita tinggal bisa mengambil hikmahnya ataupun tidak. Saya doakan ibu-ibu sampai kapanpun nanti bisa selalu sholat berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Amin. Akhir kata, nasrunallah wa farun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.